guys, it's me Sharma Sekar, NIM J03012111067 Praktikum B1. And welcome back to my video. How are you guys? Semoga sehat selalu ya. Hari ini aku mau ngebahas tentang sejarah lagi nih. Yap, gak lain dan gak bukan, masih tentang sejarah di dunia fotografi, yaitu adalah drone. Siapa sih yang gak tahu drone? Udah zamannya makin canggih. Oke, gak usah lama-lama, yuk kita bahas. Di era yang super duper canggih ini, ada banyak alat yang mempermudah kita sebagai manusia untuk bekerja. Salah satunya adalah drone. For your information nih guys, drone itu adalah wahana pesawat terbang mini tanpa awak. Drone ini biasa disebut sebagai Unmanned Aerial Vehicle atau UAV yang dikendalikan dari jarak jauh melalui sebuah remote control atau komputer. Nah, karena zamannya ini makin canggih, drone ini sekarang bisa disinkronkan atau dikendalikan melalui smartphone loh. Canggih banget kan? Nah, dalam kamus bahasa Inggris, drone ini tuh artinya dahung. Hal ini karena suaranya ini yang waktu dikendalikan itu kayak suara lebah berdengung gitu kan, bisik kan ya. Terus selain itu kemampuan drone ini tuh mirip banget sama lebah, makanya dinamain drone. Nah ternyata drone ini tuh udah ada sejak zaman Perang Dunia ke-1. Udah lama banget kan? Penasaran sama sejarah drone? Yuk kita intip! Berdasarkan Center for Telecommunication and Information Engineering atau CTIE Monash University mengungkapkan bahwa drone atau pesawat tanpa awak ini pertama kali digunakan dan dikembangkan pada tanggal 22 Agustus 1849 yang diciptakan oleh seorang insinyur yang tinggal di Amerika Serikat yang berasal dari Israel bernama Abraham Karem. Saat itu drone digunakan sebagai alat keamanan. Awalnya drone itu digunakan ketika Austria menyerang Venesia. Drone tersebut diisi dengan bahan peledak. Pasukan Austria yang mengepung Venesia pada saat itu meluncurkan sekitar 200 balon pembakar di atas kota. Menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama, drone ini tuh mulai dirancang sebagai benar-benar pesawat tanpa awak. Saat itu, pesawatnya diberi nama Lewis Perry Automatic Airplane yang sukses terbang di Amerika. Kontrol pesawat ini tuh masih menggunakan giroskop, sebuah perangkat yang berbentuk seperti sebuah roda berputar atau cakram yang berporos bebas untuk mengambil setiap orientasi. Nah, sepanjang kiprah Lewis Perry Automatic Airplane ini, militer Angkatan Darat Amerika Serikat pun mencoba mengambil alih pengembangannya. Pada tahun 1917, pesawat tersebut akhirnya dikembangkan sebagai mesin torpedo udara milik militer Amerika. Pada tahun 1918, perkembangan pesawat tanpa awak ini semakin maju yang selanjutnya diberi nama dengan bug catering. Nah, setelah itu, pesawat tanpa awak tersebut ini selalu digunakan untuk kepentingan militer. Perkembangannya juga nggak cuma di Amerika aja, tapi di negara-negara lain. Pada tahun 1931, pesawat tanpa awak bernama Fairey Queen yang juga dikembangkan di Inggris, dan pada tahun 1935 bersamaan dengan lahirnya pesawat tanpa awak bernama DH-82B Queen B, hasil pengembangan Inggris ini tuh menjadi awal mula munculnya sebutan drone. Pada era Perang Dunia II, drone ini digunakan sebagai alat latihan para tentara untuk menembak target. Gak cuma tentara militer Amerika atau Inggris, tapi militer Jerman dari pemerintah Nazi juga menggunakan drone sebagai senjata udara UAV. Setelah itu, muncullah pesawat kontrol yang kini dikenal sebagai mainan RC. Reginald Denny yang diambil dari nama penciptanya, ini Denny, yang kemudian memproduksinya secara massal dan menyuplai ketersediaannya kepada Royal Flying Corps selama Perang Dunia Pertama. Setelah itu, perusahaan tersebut berubah menjadi pembuat radioplane yang kemudian menjadi drone penarget. Penemu sebenarnya dari pesawat yang dikendalikan radio yang bisa terbang di luar jangkauan pandang adalah Edward M. Sorensen. Hal ini dibuktikan dengan hak paten Amerika Serikatnya. Penemuannya adalah yang pertama kali mengetahui apa yang dilakukan pesawat, seperti climb, ketinggian, bank, arah, RPM, dan instrumensi pesawat lainnya. Pada tahun 2010, Parrot memperkenalkan AR drone yang bisa dikendalikan melalui perangkat smartphone. Drone ini mengusung model quadcopter, yakni berbaling-baling 4. Saat itu, Parrot pertama kali memperkenalkan AR drone di ajang Consumer Electronics Show di Las Vegas. Setelah Parrot, bos Amazon, Jeff Bezos, memperkenalkan sebuah drone yang dikatakan mampu untuk mengantar makanan. Nah, citra drone yang dahulu sempat lekat dengan militer
kini mulai banyak dimiliki oleh masyarakat sekitar. Sebelum pemakaiannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kamera drone, yaitu 1. Memeriksa drone seperti aksesorisnya dan alat pendukung lain, sehingga bisa dipastikan aman dan dapat bekerja dengan baik. 2. Memeriksa dan memilih lingkungan untuk menerbangkan drone kamera. Pastikan tidak ada gangguan baik berupa kabel listrik, bangunan, keramaian, maupun gangguan non-fisik seperti gelombang radio. Meminta izin pada area di mana kita akan mengoperasikan drone kamera. Hal ini perlu dilakukan karena ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015. Nah, ada beberapa anatomi pemancar yang dimiliki, di antaranya stick kiri yang terdiri dari yaw atau throttle dan stick kanan terdiri dari roll atau pitch. Yaw adalah berputarnya multirotor kiri dan kanan. Jadi, jika kita mendorong stick kiri ke x-axis, kiri maupun kanan, maka akan membuat drone berputar ke arah yang kita pilih. Sedangkan throttle adalah menggerakkan multirotor naik turun. Jadi, jika kita menggerakkan stick naik dan turun, maka quadcopter akan mengubah altitude alias ketinggian. Roll adalah pergerakan quadcopter ke samping. Jika kita menggerakkan stick ini ke kiri atau ke kanan, maka drone akan berguling memiringkan badan sambil bergeser ke samping ke arah yang kita pilih. Dan terakhir ada pitch. Pitch adalah pergerakan maju dan mundur quadcopter. Nah, itu teman-teman sejarah perkembangan drone dari masa ke masa. Dari yang dulunya lekat banget sama militer sampai sekarang lekat kaitannya dengan fotografi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih sudah menonton. See you in the next video guys. Thank you.